Siapa yang nggak suka kalau juara bertahan tersingkir? Iya, Betul. Nah, apalagi ini Asia Tenggara ya. Betul. Ya, ada pelang main mata nggak? bisa nggak sih kalau kita menemukan sesuatu kita lapor gitu? Lapornya kemana? Kemana? Kenapa kita kembali ke masa-masa yang dulu ya? Target perak ada di depan mata. Apakah hitung-hitungan Menpora memang akurat atau PSSI yang terlalu tinggi harapannya? Ada. Juara bertahan di laga pertama merana. Ada. Iya, betul. Gimana ini? Ya, ini kekalahan perdana juga ya dari Filipina di Kekalahan ajang perdana. SEA Games. Dari 11 pertemuan sebelumnya kita menang 9 kali dan imbang sekali. Dan ini kekalahan pertama kemarin malam. Padahal sebelumnya ada semangat besar. Oh iya, jelas. jelas optimis. Apalagi berstatus Juara bertahan. juara ya. bertahan. Heeh. Kalau dari sisi pemain gimana, Gas? Pemain Sebenarnya di atas dong. Di Ya. atas kertas harusnya lebih oke dong. ya Timnas memang kita punya kekuatan yang lebih baik sebenarnya ya. Karena ada 3 pemain diaspora, pemain abroad. Tapi kita jangan lupa juga kalau memang tim ini tuh punya masalah yang sebenarnya belum selesai di tahun ini karena misalnya di AFF U23 aja kemarin kita yang jadi runner up itu kita cuma mencetak gol dari open play itu waktu menang lawan Brunei ya kalau nggak salah. Brunei doang ya. Setelah itu memang permasalahannya masih diperkutat di sisi penyerangan karena lawan Filipina pun juga kita menang 1-0 doang ya kemarin pas AFF itu. Itu pun lewat bunuh diri. Jadi memang permasalahannya belum selesai. Kemudian juga di bawah Indra Safri dan Gerald Van den Broek juga belum jarang menang ya. Kita ini aja deh dari uji coba aja deh, uji coba lawan Mali, kemudian India, itu kan imbang 2 kali, kalah 2 kali, jadi belum pernah menang. Dan sebenarnya terlihat berkembang waktu lawan Mali yang imbang itu. Tetapi ya memang gimana lawan Filipina kalah dan seperti kita melihat tidak ada kreasi mungkin ya atau ya layak kalah menurutku karena Di pertandingan tadi gara-gara malam kita layak sendiri kalah. iya. Gara-gara Bahkan kita dengan datangnya Mauro Zilstra Tidak membantu kan kenyataannya kan. tidak ada efeknya. Dan yang lebih ironi itu apa? Sebagian besar dari para pemain yang ada sekarang ini kan kalau soal menit bermain gak ada masalah ya. Ada regulasi U23. Mereka starter terus. Dari 11 pemain kemarin saya lihat hampir semuanya andalan ya di timnya masing-masing ya. Pemain Kecuali reguler. diaspora ya. Diaspora ya. Itu andalan deh. Nggak ada problem sebenarnya itu. Bahkan pemain yang pengganti kayak siapa namanya itu Hoki Caraka itu di Persita Tangerang juga masih dapat menit bermain sebenarnya di sebelum SEA Games ya. kalau datangnya Mauro Zilstra menurutku kalau lihat dari pertandingan lawan Filipina aja ya semalam ya pergerakannya masih karena memang dia masih berkembang mungkin ya dia di Volendam dia juga masih sebagai pelapis dia masih muda juga dan jarang main reguler dan kadang saya menganggap dia sebagai target man kurang menahan bola jadi kurang misalnya dalam satu momen kelihatan kalau Doni Tri mengajak 1-2 sama dia malah telat jadi itu kadang. Kalau dari sisi tengah gimana? Kan tetap kalau dari striker kan tetap harus ada supply-nya. Nah, kalau dari supply dari lini tengah, dari belakang itu gimana kalau dari permainan tadi malam? Apakah kalau dari possession atau dari
segi open play-nya apakah sudah jalan dari taktik Indra Safri atau gimana? Ya itu menurutku lagi-lagi masalah yang belum terpecahkan juga ini dari uji coba yang udah dilakukan lawan India 2 kali, kemudian lawan Mali 2 kali. Apakah memang benar quotes Indra Safri menyimpan strategi? Bahkan kalau dilihat di sini ya sebenarnya apa namanya itu kita itu menguasai bola, bisa ini build up ini. Dari dari belakang ke tengah ini bisa ini, tapi tengah ke depan seperti kata Mas Baga jadi itu aduh gimana ya kok sulit ya, nggak connect gitu dari tengah ke depan lalu shooting gitu. Ini sulit, bahkan kita ini berkali-kali itu akhirnya apa long pass ke sisi sayap, long pass lagi, nggak ada kombinasi gitu di dekat kotak penalti lawan. Kreativitas nggak ada. Kreativitas hampir nggak ada gitu. Terus juga ini apa selalu ingin melewati lawan gitu, masih ada gitu ya di pemain-pemain itu menurut ya kurangnya kombinasi antara 1-2 mungkin ya, kemudian bergerak ke sana ke sini gitu loh. Mesti tidak ada, jadi masih ada individualis gitu. Kayaknya itu masih terjadi sejak kita dilatih Indra Safri dan Gerald van der Voort. Berarti stagnan aja ya masalahnya di situ ya. Iya. Dan sebenarnya tim ini kan kalau bisa ditarik lebih jauh kan udah udah dibentuk sejak Sintayong ya waktu kalah AFF 2024 kemarin. Sebenarnya itu ya. Ya Mas Baga sama saya kan ya tahu itu, melihat itu dari langsung gitu. Waktu kita ditahan di Bang Laos itu. 3-3 ya di sini di Manahan. Ya kita tahu masalahnya itu kan tetap konsentrasi juga sebenarnya dari eranya Sintayong sebenarnya. Dan kita semalam kebobolan lewat lemparan ke dalam. Yang sebenarnya kita senjata kita ya dulu ya. Dulu kita jagoannya lemparan ke dalam jauh, kemudian memanfaatkan kelemahan tim lawan, konsentrasi jadi itu. Apakah karena faktor pemain muda, jadi itu tadi fokusnya kurang, terus masih individualis, terus komunikasi biar ritme permainan berjalan kurang? Apakah faktor pemain muda? Sebenarnya kalau tadi individualis tadi itu saya tadi bilangnya gini ya, kombinasi ya, karena nggak ada tektokan 3 atau 4 pemain di ruang sempit itu nggak ada sebenarnya. Jadi solusi yang dipakai pemain-pemain tuh ya udah nggak ada temennya yang bantuin, lewati sendiri. Saya bisa masih memaklumi keputusan dari para pemain itu. Tapi kalau soal ya bisa jadi ada masalah di komunikasi antar pemain, belum kompak atau gimana. Padahal tesnya berapa bulan? Sebulan, 2 bulan? Lama ya. Ya 2 bulan kalau nggak salah ya. Iya, ya sebenarnya hitungannya nggak terlalu lama sih buat aku. SEA Games yang kita juara kemarin juga hitungannya nggak terlalu lama juga. Tapi harusnya bukan jadi masalah ya, karena kan para pemain-pemain ini yang lokal terutama kan sudah dapat tempat di tim kan ya. Iya. Makanya harusnya kalau ini melihat pertandingan tadi malam, kira-kira apa yang harus dibenahi deh? Kalau tadi sisi striker, kira-kira apakah Oki Caraka bisa jadi jawaban? Semalam juga Oki Caraka main ya, tapi jadi winger. Tapi ya kembali lagi. Sebenarnya kalau kita lihat uji coba kemarin lawan Mali, lagi-lagi lawan India itu, yang lawan Mali aja mungkin ya, yang terakhir kita lihat itu kan 2 gol kita manfaatkan dari transisi, dari pressing kita yang dari awal, kemudian memanfaatkan kesalahan lawan. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk laga kedua ya, harus menang ini lawan Myanmar, sembari juga melihat kondisi tim lain. Nah mungkin dari sisi itu, mungkin dari transisi kita harus lebih cepat mengalirkan bola, kemudian lagi-lagi striker juga harus bisa memanfaatkan peluang sedikit pun. Jadi ya kita mungkin ini udah terlalu telat kalau harus membangun lagi karena ya memang harus yang diperbaiki ya, mungkin salah satunya transisi harus cepat, kemudian striker harus bisa memanfaatkan peluang sedikit pun. Oke. Berarti sekarang udah di posisi berapa kita? Posisi 2.
Dan ya kalau itu tadi, kalau soal masalah tadi itu apa namanya itu patut kita garis bawahi kalau Mali itu waktu datang lawan kita ini kondisinya superior ya. Jadi mereka beranilah nyerang. Yeah. Jadi kita bisa ambil serangan balik di situ. Tapi kalau lawan tim-tim Asia Tenggara Kita lebih superior. kita kan superior kalau juara bertahan kan. Harusnya superior, Harusnya ya. superior kan. Jadi kita menguasai bola kan. Nah itu yang perlu dipikirkan itu tadi, kombinasi dari area penyerangan itu diperbaiki lah minimal lah. Kalau dari saya itu, karena pasti mikirnya kita ini nanti mikirnya para pemain tuh, oh lawan masih bertahan nanti, nggak mungkin bakal agresif gitu. Bahkan waktu kita kalah lawan Vietnam di final AFF itu hitungannya Vietnam juga nggak agresif kok. Lawan Thailand juga sama waktu semifinal. Ya, kita kesulitan lah untuk melawan tim-tim yang bertahan gitu. Kita membongkar pertahanannya susah, kemudian kita kecolongan lewat counter attack, biasanya kayak gitu ya. Oke deh, sekarang peluangnya, peluang lolos ada nggak nih? Masih ada atau tinggal? Nah, ini kita bergantung sama pertandingan Malaysia lawan Vietnam ya, di pertandingan terakhir di grup C SEA Games. Wah, Malaysia sama Vietnam. Grup Mereka ada ketemu. selesai ya? Grup ada selesai. Grup A belum selesai. Tapi Timor Leste udah main 2 kali. Udah 2 kali. Jadi Singapura belum main. Singapura sama Thailand belum main. Belum main. Oke. Tetapi di atas kertas kan kita bisa berasumsi kalau Thailand menang lawan Singapura, kemudian dia jadi juara grup. Dan grup. Kemudian di grup B ini, nah ini dia main lebih dulu daripada Indonesia versus Myanmar. Jadi Malaysia versus Vietnam itu kalau dia imbang, kita bisa tersingkir duluan sebelum kita bertanding lawan Myanmar. Karena mereka berdua udah mengantongi 3 poin. Jadi Mereka bisa lolos dengan imbang. lolos bareng. Jadi kalau tambahan 1 poin, baik Vietnam maupun Malaysia bisa lolos. Wah, ini kita bicara Vietnam dan Malaysia, di mana mereka adalah rival Iya, rival Indonesia. Indonesia. Di semua kompetisi lah. Ya. Apalagi Indonesia saat ini berstatus juara bertahan. Siapa yang nggak suka kalau juara bertahan tersingkir? Iya nggak? Betul. Nah, Apalagi harusnya- netizen sana ya. nanti kayaknya penonton Indonesia harus nonton pertandingan Malaysia Vietnam ya. Oh iya, itu pasti itu. Harus nonton dengan teliti ya. Iya. Harus nonton dengan teliti itu. Kalau pertandingan selanjutnya lawan Myanmar, harusnya kita lebih superior lagi. Harusnya itu berarti asumsinya kita nggak nyerang dapat gol lewat serangan balik lah, asumsinya gitu dulu lah. Asumsinya kita bongkar lewat position ball Indra Safri itu. Menang wajib kan? Wajib. Skornya sekarang Waduh. harus berapa minimal? Tergantung hasil 2 Nah, itu match. Itu juga harus grup A melihat dan di B. grup A, di grup B juga. Makanya Gitu kita dulu lah. kalau kita pun menang, kita juga berhitung lagi dengan grup A sama grup B. Jadi kita satu-satunya peluang menjadi salah satu runner up terbaik ya kalau mau lolos. Ya kan kita ngincernya runner up Nah, terbaik itu. iya. Tapi juga ya itu kalau kita mendapat 3 poin, kita harus berhitung lagi juga dengan grup A. Ada Timor Leste yang dilatih pelatih Indonesia, itu juga masih menunggu hasil juga. Masih menunggu. Dia udah dapat 3 poin. Ya. Dan ada peluang ini juga kan ya, Vietnam Malaysia imbang itu kan ada Ya itu ya, Itu langsung kuncinya di pulang situ itu. ya. Iya. Kalau kan yang main Malaysia dulu, Malaysia Vietnam, Ya, tanggal Malaysia 11, Vietnam 11. dulu imbang, kita udah Udah kita Selesai. walaupun menang kita nggak bisa, udah pasti nggak lolos. Dan kalau salah satu kalah masih masih ada ada. peluang. ada peluang lolos. Jadi kita tinggal milih nih, kita apa membela Vietnam atau Malaysia nih. Harus bebas lah, yang Tanggal penting ada 11 yang itu. menang gitu ya. Iya. Ada ya, ini jadi pertanyaan nih. Apalagi ini Asia Tenggara ya. Betul. Ada peluang main mata nggak? Di antara Iya. dua negara Ya ini. makanya kan penonton Indonesia harus menonton laga Malaysia Iya. Vietnam dengan teliti. Untuk itu ya. kita Kita juga juga jadi memastikan. VAR kita. kita juga ada pengalaman dan kita juga pernah melakukan Betul. sebenarnya. Nah, Kalau Itu dulu makanya. kita U20 ya, U19 ya. U19 era di Sintayong itu. akhirnya U19 kita berhenti di grup karena Vietnam dan Thailand
Ya Vietnam dan Thailand ya kalau nggak Iya, salah. Vietnam versus Thailand Itu bermain imbang ya kalau nggak salah. Iya, itu setelah nyetak gol menit 70-an kalau nggak salah langsung cuma possession kuplak-kupluk sampai selesai ya. Iya. Ya saya ingat itu Sintayong marah-marah itu pas konvers. Nah ini kan lagi-lagi Asia Tenggara ya yang kita tahu masih apa ya, hasil-hasil yang seperti itu masih Masih bisa, cepat. masih mungkin terjadi. Masih mungkin terjadi benar-benar. Dan apalagi rival Malaysia, tetangga kita, Vietnam juga. Ya, rival dua terakhir tim kali ya. itu kan rival dekat Rival kita, benar kan. kita. Kalau Makanya sepak bola ya, kalau apakah sepak mereka bola ya. akan bersatu untuk menyingkirkan kita? Apalagi kita juara bertahan. Betul. Aduh. Di level Asia pun masih seperti itu kok. Dulu mana itu kita main mata sama 17. Australia U17 itu hitungannya main mata lah, tapi ya Tapi meskipun di klarifikasi coach Nova ya waktu itu ya, cuma kan hal-hal kayak gitu itu bisa Ya, masih terjadi lah terjadi. teman lah. Masih bisa. Itu karena memang sistem AFC ya Sistemnya AFC yang memang membuat kayak memungkinkan gitu. kita untuk meraih hasil dengan seperti itu. Nah, apalagi ini SEA Games juga semua laga nggak main bareng kan. Iya. Dapat lagi kan. Iya benar. Cuma 2 stadion ini, harusnya 3 stadion ini kalau mau main. Memang bareng. pesertanya juga ganjil kan. Ganjil. Satu grup 3 doang. Kan match terakhir kan tanggal itu kan harusnya kalau mau fair-fairan bisa kan diatur bersamaan gitu kan, biar menghindari seperti itu kan. Nah kalau kayak gini kan resiko main mata ada, ya udah. Yes, pokoknya penonton Indonesia harus menonton itu deh, Nah, dan wajib menonton dengan teliti. Ya. Bisa nggak sih kalau kita menemukan sesuatu kita lapor gitu? Lapornya kemana? apa nggak mana? PSSI dulu lah. PSSI kan biasanya kan agak telat nih lihat-lihat kayak gitu. Jadi terlepas dari terlepas dari adanya indikasi seperti itu, ya harusnya kita ya salahkan diri sendiri juga kan, Betul. memang dari awal. Ya, itu Kenapa kok makanya. lawan Evaluasi lagi. Filipina kok nggak dapat poin gitu minimal tuh. Jadi nyusahin diri kan. Menyusahkan Itu seperti diri itu. sendiri. Heeh. Ya kita berdoa saja semoga laga Malaysia Vietnam memang berjalan fair play dan timnas kita juga bermain dengan baik, juga bisa bounce back lagi, mengeluarkan performa terbaiknya di laga melawan Myanmar, terus kita bisa minimal lolos grup dulu baru memikirkan target. Iya. Gitu. Iya enggak? Jadi tadi target Kemenpora. Loh kan berarti kalau target merah kan berarti harus lolos dulu ini. Nah, kalau Iya. menurut Anda ini ya, setelah melihat perkembangan terkini ini, apakah benar ya kalimatnya Pak Menpora waktu bilang target itu Pak ya? Menpora dan Pak Ketum. Oh iya bener ya, akhirnya ya ternyata cuma berak dua. Atau kalau enggak dia emang pesimis aja emang dari awal. Emang pesimis. Makanya dikasih target merah. Kayaknya kan itu momen-momen ketika nggak tahu ya, ini momen psikologi ya kalau menurut saya, momen-momen ketika setelah Patrick Kluivert ya. dipecat karena timnas nggak lolos, terus mentalnya mungkin jadi down, terus jadi memandang kompetisi terus jadi kayak gimana mungkin ya, Iya, itu iya. cuman analisis Asumsi. potong aja dari saya. Jadi mentalnya juga ya udahlah, mungkin kita patutnya mungkin perak dulu kali ya, walaupun udah juara bertahan, meskipun dari sisi para pemain, PSSI, official dan yang lainnya pasti berharapnya emas, dan kita juga berharapnya pasti emas, mempertahankan emas. Itu sih. Mas Bagas itu bentuk Apa? pesimisme Ya, atau itu- setelah melihat pertandingan pertama, oh ya realistis ini ternyata. Oh, kayak mungkin Erick Thohir juga pesimis dari awal mungkin. Ya itu mungkin ada benernya juga, itu mungkin faktor psikologis kita gagal Piala Dunia, kemudian Patrick Kluivert dipecat. Jadi Tekanan publik kan. ya tekanan publik yang sangat besar, kemudian ya udah turunin deh dari jadi emas ke perak gitu. Belum lagi pelatih baru belum dapat kan? Iya. Iya. Ini gara-gara pelatih baru aja udah sentimen di media sosial aja udah naik tinggi ya. Belum lagi ini nanti kena ini. Nah, ya Makanya PR itu. kenapa kita kembali ke masa-masa yang dulu ya? Ya
ini sebagai informasi ya sebenarnya ya. Sebelum regulasi U23 ya, kita itu juara SEA Games itu sebelum regulasi U23 itu gol seingatku. Maksudnya gimana? Ya kan sekarang ada regulasi U23 wajib Ya. main kan. Yang Waktu wajib kita main. dapat medali emas itu seingatku belum ada. Belum ada. Tapi emang itu kan gara-gara Sintayong potong generasi, dia pemain muda terus diorbitkan ke senior kan. Tapi banyak klub juga yang waktu itu Iya. emang apa namanya rajin orbitin main lah. Oh. Heeh. Tapi begitu regulasi dilakukan sekarang, malah Lah kok jadi gini. Apakah karena terlalu dipaksakan sih? Nah itu akhirnya jadi pertanyaan kan, apalagi sekarang klub-klub dibolehin nambah main asing kan, jadi 11 kan, ya itu juga Saat salah tim itu, satu tim. satu tim itu. Nah, faktor. kebijakan itu sempat diprotes sama Graal van den Broek kan, loh kamu butuh main muda kok nambah main asing gitu. Ya sudahlah, kita doakan yang terbaik, kita berharap yang terbaik untuk timnas U22 Ya. di ajang SEA Games kali ini. Semoga nanti lawan Myanmar kapan? 12 Desember. Berapa hari lagi ya? Ini syuting hari Selasa. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Ada waktu cukup banyak ya. Untuk Iya. minimal mental dinaikkan lagi lah. Kalau fisik harusnya udah nggak jadi masalah sih ya. Ya duel lawan Vietnam Malaysia tanggal 11 berarti buat lagi. Itu mungkin Vietnam, Malaysia. para pemain bisa nonton juga itu ya. Vietnam Malaysia tanggal berapa? 11. 11. Catat tanggal 11 jam Tuh, dicek lagi tuh. Kalau enggak jam 7, 4 ya jam 6. Oh, jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Siapkan waktu jam 4 sore tanggal 11 nonton Malaysia versus Vietnam. Kita lihat. Jangan sedetik pun kalian pergi ke toilet sebelum half time. Sampai full time atau perlu? Sampai full. Sampai full time. Jangan sampai remote TV kalian direbut sama mak. Nonton di YouTube bisa kok sebenarnya kan. Ini nggak Indonesia. Oh, di YouTube juga bisa. Bisa, ya. Ya, pokoknya itu pesan kami. Kita nonton semua Malaysia Vietnam, terus kita dukung lagi timnas kita untuk bisa bounce back, berjuang lagi mendapatkan 3 poin, minimal gol sebanyak-banyaknya. Ben aman. 5 gol. Sebanyak-banyaknya lah. Nah, Kalau cuma 1-2 ya kayaknya riskan banget ya. betul. Ya sebanyak-banyaknya lah. Karena ya kita dalam tanda kutip menyusahkan diri sendiri. Yes. Betul. Ya bener sih, diri sendiri. Ya kayaknya cukup segitu. Kita lanjut bahas timnas U23 lagi 22 besok setelah match, atau mungkin kita bahas match Malaysia Vietnam. Ya, Ya, bisa jadi. Bisa. Kalau ada yang menarik ya. Iya, Iya, kalau iya. ada yang menarik. Kalau ada ya, gas. indikasi itu ya. Kalau ada yang menarik, mari kita bahas. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, komen. Menurut kalian apa masalah timnas U22 Indonesia ini, dan apakah benar target perak adalah realistis? Sampai jumpa. Ciao. Ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.